Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo teman-teman. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan keadaan kalian masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini Bapak sangat senang sekali bisa kembali bertemu dengan kalian di dalam pembelajaran IPS. Nah teman-teman, insya Allah hari ini kita akan belajar mengenai dinamika penduduk Indonesia dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Baik teman-teman, mari kita mulai dan selalu semangat ya. Nah, apa dan bagaimana dinamika penduduk Indonesia? Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Oh ya, teman-teman, pernah teman-teman melihat kartu tanda penduduk yang dimiliki oleh ayah, ibu, atau kakak kalian? Nah, jika teman-teman pernah melihat kartu tanda penduduk ataupun kartu keluarga, nanti di sana teman-teman akan melihat data kependudukan yang tentunya ada kaitannya dengan materi untuk hari ini. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk mensubscribe video ini dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya. Baik teman-teman, kita mulai dari konsep penduduk, bahwa penduduk suatu negara dapat dilihat dari kuantitas dan kualitasnya. Kuantitas sendiri nanti berhubungan dengan jumlah penduduk, persebaran penduduk, dan komposisi penduduk. Sedangkan kualitas penduduk dapat dilihat dari tingkat pendidikan, ekonomi, dan kesehatan dari penduduk tersebut. Dinamika penduduk sendiri berarti perubahan jumlah penduduk suatu negara atau wilayah yang dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu kelahiran atau natalitas, yang kedua adalah kematian atau mortalitas, dan yang ketiga adalah perpindahan atau migrasi. Migrasi sendiri terbagi menjadi 2, yaitu imigrasi dan emigrasi. Imigrasi berarti masuknya penduduk dari suatu wilayah, sedangkan emigrasi berarti keluarnya penduduk dari suatu wilayah. Nah, dari faktor tersebut yang menambah jumlah penduduk adalah kelahiran dan imigrasi, sementara kematian dan emigrasi yang menyebabkan berkurangnya jumlah penduduk. Nah teman-teman, ada yang tahu di posisi atau di peringkat berapakah Indonesia dalam jumlah penduduk terbesar di dunia? Berdasarkan sumber dari CAI World pada tahun 2019, jumlah penduduk Indonesia adalah 268 juta jiwa dengan menempati peringkat keempat di dunia. Di posisi pertama ada China atau Tiongkok dengan 1,4 miliar juta jiwa. Di posisi kedua ada India dengan 1,36 miliar juta jiwa. Amerika Serikat di posisi ketiga dengan 334 juta jiwa. Indonesia di peringkat 4 dengan 268 juta jiwa. Pakistan di posisi kelima 221 juta jiwa. Dan Brazil dengan 214 juta jiwa ada di posisi ke-6. Jumlah penduduk yang besar bagi bangsa Indonesia sangat menguntungkan dengan jumlah usia produktif yang melimpah. Namun, jumlah penduduk yang besar juga dapat merugikan jika negara tersebut memiliki kualitas penduduk yang rendah. Oh ya teman-teman, jumlah penduduk yang banyak tidak berarti atau menggambarkan bahwa kualitas penduduk tersebut bagus atau baik. Nah teman-teman, hal itulah yang menyebabkan permasalahan kependudukan yang dapat diatasi dengan adanya program-program dari pemerintah seperti program keluarga berencana atau KB. Program ini mendeskripsikan atau menjelaskan bahwa dalam satu keluarga hanya cukup 2 anak saja. Berikutnya adalah persebaran penduduk.
Persebaran penduduk sendiri adalah bentuk persebaran penduduk dari suatu negara atau wilayah. Apakah penduduk tersebut merata atau tidaknya? Persebaran penduduk juga dikenal dengan istilah kepadatan penduduk. Nah, pertanyaannya, bagaimana kepadatan atau persebaran penduduk yang ada di Indonesia? Yuk kita lihat peta Indonesia dilihat dari pulau-pulaunya. Nah, dari peta tersebut maka kita dapat melihat bahwa pulau yang paling padat penduduknya adalah Pulau Jawa, yang kedua adalah Pulau Sumatera, dan yang ketiga adalah Pulau Sulawesi. Akan tetapi di Pulau Kalimantan dan di Pulau Papua ternyata sangat jarang penduduknya. Nah, dengan demikian maka dapat kita pahami bahwa persebaran atau kepadatan penduduk yang ada di Indonesia tidak merata. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan atau program yang disebut dengan transmigrasi. Transmigrasi sendiri berbeda dengan urbanisasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu pulau yang padat penduduknya ke pulau yang jarang penduduknya. Nah, hal itu dilakukan agar persebaran penduduk merata di antara satu pulau dengan pulau yang lainnya. Dari penjelasan di atas, maka timbul pertanyaan dalam diri kita adalah mengapa Pulau Jawa adalah pulau yang paling banyak penduduknya dibandingkan dengan pulau-pulau yang lainnya. Yang pertama adalah karena Pulau Jawa dikenal dengan tanahnya yang subur. Dan yang kedua adalah karena Pulau Jawa merupakan pusat perkembangan politik dan pemerintahan di masa lalu, seperti pada masa kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan atau kesultanan Islam, atau bahkan pada masa penjajahan kolonial Belanda. Penjelasan berikutnya adalah mengenai komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, agama, pekerjaan, dan sebagainya. Nah, teman-teman, biasanya komposisi penduduk dapat kita telusuri di kartu tanda penduduk yang dimiliki oleh ayah dan ibu kalian, seperti usia, kemudian agama, pekerjaan, kewarganegaraan, atau bahkan ada golongan darah. Komposisi penduduk sendiri dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, usia di antara 0 sampai 14 tahun itu disebut dengan usia belum produktif. Yang kedua, usia di antara 15 sampai 64 tahun itu disebut dengan usia produktif. Dan yang ketiga, usia di atas 65 tahun itu disebut dengan usia tidak produktif. Nah, berdasarkan klasifikasi usia tersebut, kira-kira teman-teman masuk ke dalam yang mana? Apakah usia belum produktif, usia produktif, atau usia tidak produktif? Komposisi penduduk berdasarkan usia tersebut bisa digambarkan dalam bentuk piramida. Oh iya teman-teman, piramida di sini bukan berarti piramida yang ada di Mesir ya, tetapi piramida di sini menjelaskan atau menggambarkan keadaan penduduk berdasarkan kategori usia. Piramida penduduk sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah piramida usia muda atau disebut dengan ekspansif. Piramida ini menjelaskan bahwa angka kelahiran sangat tinggi dan angka kematian juga tinggi. Biasanya piramida ini ada di negara-negara berkembang seperti negara kita Indonesia, kemudian Brazil, Mesir, dan sebagainya. Piramida yang kedua adalah piramida usia tua atau konstruktif. Piramida ini menggambarkan bahwa jumlah usia tua ternyata lebih besar daripada usia muda. Dengan kata lain, angka kelahirannya rendah, tetapi juga angka kematiannya juga rendah. Biasanya piramida ini ditemukan di negara-negara yang memiliki kualitas kesehatan yang sangat bagus dan hebat, seperti Jepang, Italia, Jerman, dan negara-negara maju lainnya. Piramida yang ketiga adalah piramida usia merata atau stasioner. Piramida ini menggambarkan bahwa angka kelahiran seimbang dengan angka kematian.
Biasanya piramida ini ditemukan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris. Berikutnya adalah komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Hanya ada 2 jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, dan tidak ada yang lain ya. Nah teman-teman, biasanya komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin ini disebut dengan seks rasio yang digunakan untuk merencanakan pembangunan sumber daya manusia di suatu negara. Berikutnya adalah komposisi penduduk berdasarkan kualitasnya. Kualitas penduduk sendiri dapat dilihat dari tingkat pendidikannya, dari ekonominya, dan yang ketiga adalah dari kesehatannya atau angka harapan hidup. Nah teman-teman, ternyata Indonesia juga memiliki permasalahan-permasalahan di bidang kependudukan. Berikut adalah permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Indonesia di bidang kependudukan. Nah teman-teman, ternyata permasalahan-permasalahan yang dimiliki oleh Indonesia di bidang kependudukan dapat diatasi dengan cara atau solusi sebagai berikut. Yang pertama, permasalahan penduduk usia muda dapat diatasi dengan cara program keluarga berencana. Yang kedua, permasalahan penduduk yang tidak merata dapat diatasi melalui program transmigrasi. Yang ketiga, permasalahan komposisi penduduk yang tidak menguntungkan usia muda dapat dilakukan dengan membuka lapangan kerja yang baru. Keempat, permasalahan pendidikan yang rendah dapat diatasi dengan program wajib belajar, penggunaan BOS, dan pemberian beasiswa bagi yang kurang mampu. Kelima, permasalahan kesehatan yang rendah dapat diatasi dengan pemberdayaan puskesmas, menerapkan gaya hidup sehat, dan memperbaiki atau meningkatkan kualitas fasilitas rumah sakit atau kesehatan. Nah teman-teman, itu saja informasi atau materi yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian mengenai dinamika penduduk Indonesia. Oh ya teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan silahkan jangan malu-malu untuk bertanya. Bapak siap untuk menjawab semua pertanyaan kalian. Demikian materi untuk hari ini. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Kamsahamnida. Annyeonghaseyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Is enough enough? I saw the sign. Opened up my eyes and I am happy now living without you. Never left you all alone. I saw the sign and it opened up my eyes. I saw the sign. So I'm gonna drag you up to get into the light. Cinta